Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, Alhamdulillah bisa berjumpa lagi meskipun hanya melalui via online ini atau media audio visual ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi ruh daripada proses pembelajaran kita, dari materi yang pertama sampai materi terakhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, ini merupakan keterangan penjelas daripada apa yang pernah teman-teman kumpulkan di pengumpulan materi-materi 1 sampai materi 6. Yang sekarang ini adalah penjelasan tentang materi kedua, yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian itu gampangnya adalah bahwa titik fokus daripada sebuah penelitian. Jadi penelitian itu ada judul ya, ada judul. Kemudian di dalam judul itu pasti, kalau kuantitatif pasti ada fokus penelitiannya. Jadi yang mau diteliti itu apa? Fokusnya itu fokus ke apa? Maka dari fokus penelitian itu kita sebut dengan variabel. Di dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan fokus penelitian, karena kualitatif itu kebanyakan fokus penelitiannya ada satu di situ ya, yang kemudian kita tidak menyebutnya variabel. Tapi untuk di kuantitatif fokus penelitiannya itu ada, dan bahkan lebih dari satu. Makanya karena lebih dari satu disebut dengan variabel atau varian, beberapa fokus penelitian. Makanya disebut dengan variabel. Minimal sekurang-kurangnya ada 2 variabel itu. Karena namanya varian berarti beberapa gitu, fokus penelitian. Beberapa titik fokus penelitian. Nah, kayak kemarin kita sudah belajar cara membuat judul penelitian. Pengaruh, misalnya pengaruh metode role playing terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di MTS Nurul Jadid misalnya. Nah, ini sebuah judul penelitian. Di judul ini ada fokus penelitiannya. Fokusnya mana? Nah, fokusnya ke yang bergaris bawah, yang kita sebut dengan alternatif pemecahan masalah kemarin. Kemudian motivasi belajar siswa, ini juga fokus penelitiannya. Jadi dari judul ini, kedua fokus penelitian ini kita sebut dengan variabel. Jadi variabel itu adalah kedua hal yang menjadi fokus daripada penelitian. Itu adalah definisi daripada variabel penelitian. Kemudian variabel penelitian itu ada beberapa macam, diantaranya ada variabel bebas dan ada variabel terikat atau tergantung. Ada independent variable, ada dependent variable. Ya, variabel terikat atau tergantung. Kalau yang di atas variabel bebas. Sekurang-kurangnya dalam sebuah penelitian pendidikan, mahasiswa S1 memiliki 2 variabel ini. Variabel bebas dan variabel terikat, variabel independen dan variabel dependen. Kemudian yang lainnya, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol. Ini merupakan varian lain daripada macam-macam varian itu sendiri. Tapi ini jarang digunakan oleh mahasiswa S1. Ya, bisa dipakai oleh mahasiswa S2 maupun S3. Jadi ini hanya sebatas khazanah pengetahuan tentang macam-macam variabel saja, dan yang kita fokus karena kita S1, maka saya ingin menjelaskan tentang variabel bebas dan variabel terikat saja. Variabel bebas yang pertama, variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau tergantung. Jadi variabel ini ya, variabel bebas itu ini, alternatif pemecahannya itu, apakah ini nanti berpengaruh atau tidak, apakah ini ada korelasi atau tidak dengan variabel satunya. Variabel yang ada di sini seperti metode role playing, apakah betul-betul bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, maka
karena yang mempengaruhi adalah ini, variabel ini, maka disebut dengan variabel bebas. Kemudian variabel terikat atau tergantung, dependent variable. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yang membutuhkan alternatif pecahan. Dalam hal ini, contohnya ini adalah motivasi belajar siswa. Jadi masalah yang menjadi masalah itu adalah disebut dengan variabel terikat. Kenapa disebut dengan terikat? Karena masalah ini membutuhkan sesuatu yang sekiranya bisa dijadikan alternatif pemecahan masalah. Gampangnya begini ya, sahabat mahasiswa dan mahasiswi, variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya ada seseorang di antara kita sedang sakit, sakitnya adalah sakit gigi, atau yang paling sering mungkin sakit perut ya. Sakit perut misalnya karena maka sakit itu adalah masalah. Masalah itu disebut dengan variabel terikat atau tergantung. Dikatakan variabel terikat atau tergantung karena masalah ini membutuhkan sesuatu yang sekiranya bisa menyembuhkan atau membutuhkan sesuatu yang bisa memecahkan sakit perut ini gitu. Maka itu disebut dengan variabel terikat, membutuhkan sesuatu, butuh pada sesuatu yang lain, faktor yang lain. Terus variabel terikat ini, sakit perut ini obatnya macam-macam. Ada promah, ada milanta, ada obat-obat yang lain. Nah, karena saking banyaknya obat itu, maka coba beri satu saja, alternatif satu saja. Mungkin milanta atau promah atau obat yang lain. Misalnya dikasih milanta, maka milanta itu disebut dengan variabel bebas. Kenapa? Karena variabel bebas itu merupakan obat ya, kayak misalnya seperti tadi, merupakan obat, salah satu obat. Bisa berupa apa saja, bebas. Mau milih milanta atau milih promah atau yang lainnya, nah, itu adalah sesuatu yang bebas, dipilih, milih salah satunya saja untuk dijadikan pemecahan daripada masalah sakit lambung itu. Jadi karena seperti itu karakteristiknya, maka itu disebut dengan variabel bebas. Jadi itu perbedaan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Intinya adalah bahwa untuk variabel bebas itu sesuatu yang sekiranya bisa menjadi alternatif dari masalah yang ada. Kemudian variabel terikat adalah sesuatu yang menjadi penyakit atau menjadi masalah dalam sebuah penelitian, maka itu disebut dengan terikat. Kenapa? Karena membutuhkan sesuatu yang lain untuk diselesaikan masalahnya itu. Sedangkan variabel bebasnya ya terserah mau apa saja. Misalnya dalam sebuah pembelajaran bahasa Arab misalnya, ketika kita ngajar bahasa Arab, ternyata anak-anak banyak yang tidak semangat belajarnya, berarti semangat belajarnya rendah, berarti itu menjadi masalah, dan itu disebut dengan variabel terikat atau tergantung. Ketika anak-anak malas belajar, tidak semangat belajar bahasa Arabnya, maka kita mencarikan beberapa alternatif. Mungkin menggunakan metode demonstrasi, role playing, atau menggunakan metode audiovisual, atau menggunakan metode diskusi, atau menggunakan model pembelajaran yang lain seperti snowball throwing, menggunakan model pembelajaran everybody is teacher, menggunakan model pembelajaran the power of two misalnya ya. Nah itu karena ada beberapa alternatif, maka itu disebut dengan variabel bebas. Kenapa? Karena variabelnya bebas, mau memilih apa saja gitu. Jadi ini adalah perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat atau tergantung. Sedangkan variabel moderator, intervening, variabel kontrol dan sebagainya, ini varian lain dan tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, anak-anak bisa pelajari sendiri. Ini yang perlu saya sampaikan, titik poinnya daripada materi yang variabel penelitian. Mungkin demikian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.